Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi tahun 2025. Izin memperkenalkan diri, saya Ruby Babullah, merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 525211680. Pada hari ini Jumat tanggal 10 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan video pembelajaran dalam rangka uji kinerja atau mungkin PPG dalam jabatan batch ketiga tahun 2025 yang berlokasi di SDN Pelita Jaya, Kota Sukabumi, kepada sasaran kelas 5 dengan materi kisah istimewa Fathu Mekah. Selamat menyaksikan, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabar semuanya? Kurang semangat. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan, alhamdulillah khususnya kesehatan ya, sehingga kita bisa bertemu, bertatap muka, melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, alangkah lebih baiknya kita mulai pembelajaran ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Ini yang biasa mimpin doa siapa? Adlan. Coba silahkan dipimpin dulu Adlan, baca doa bersama-sama, silakan. Alhamdulillahirabbil Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita absen dulu ya. Yang pertama Abdul Majid. Sambil mengacungkan tangan, diulangi lagi. Abdul Majid. Adlan. Terus Isnan. Mahadika Rifai. Muhammad Faisal. Sakit, Pak. Oh, sakitnya berarti Faisal yang enggak ada. Terus Muhammad Azka Fadilah. Oke, Muhammad Siddiq Maulana. Oke. Muhammad Zahran Al-Fatih. Muhammad Zulham Malik. Terus Neng Siti Indriani. Oh, sakit. Oke, sakit. Terus ada Putri Najma. Hadir. Oke. Khaira Mozalia. Rahmawadi. Raina Aisyahira. Mana Raina? Oke. Regi Pratama. Terus Siti Anidah Khairul Wafa. Siti Nur Aisyah. Najwa Qurratu Ain. Hadiro. Siti Aisyah 2. Hadir. Oke, terima kasih. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, coba dilihat dulu mejanya, takutnya ada sampah. Ada sampah gak di kolong meja atau di kursi kalian? Sudah? Nah,
Setelah sudah dan alhamdulillah bersih rapi semuanya, tidak ada bekas makanan, tidak ada sampah-sampah. Nah, sekarang Bapak mau mengingatkan kalau kita belajar harus diniatkan untuk beribadah. Karena dalam Islam itu ada yang namanya innamal a'malu binniyat. Jadi setiap perkara yang kita lakukan itu tergantung terhadap niatnya. Kalau kita belajar niatnya untuk beribadah, maka kita akan mendapatkan pahala. Sudah pada niat dalam hati? Sudah. Tadi ya sambil berdoa harusnya. Ketika sambil berdoa diniatkan ibadah untuk belajar untuk beribadah. Sebelum kita melakukan pembelajaran Sebagai bentuk rasa cinta dan nasionalisme kita kepada tanah air, maka dari itu kita akan menyanyikan terlebih dahulu salah satu lagu nasional dengan judul apa judulnya? Dari Sabang sampai Merauke. Dimohon semuanya berdiri, tunjukkan sikap nasionalis kalian, berdiri gagah, tegap, berani. Kita mulai bersama-sama menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, satu menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airmu, aku berjanji padamu, menjunjung anak airku, tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, satu menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airmu, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, silahkan duduk kembali. Oke, anak-anak, kita akan mulai pembelajaran. Yang pertama di sini Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini. Ada 3 hal yang harus kalian capai dalam pertemuan pembelajaran ini. Yang pertama, kalian harus mampu menjelaskan, mampu menjelaskan pengertian daripada Fathu Mekah dengan benar. Yang kedua, peserta didik atau kalian mampu menjelaskan apa yang perlu dijelaskan, yakni sebab-sebab terjadinya peristiwa Fathu Mekah. Yang terakhir, kalian mampu menemukan nilai-nilai perdamaian, yang terkandung dalam peristiwa Fathu Mekah. Oke. Lanjut. Persepsi. Nah, coba kalian perhatikan dulu slide yang ini, persepsi di sini ya, dilihat dulu. Tahukah kalian bahwa Rasulullah pernah disakiti? Jangankan Rasulullah, jangankan kalian maksudnya, jangankan kalian, Rasulullah aja pernah disakiti. Oleh siapa? Oleh orang-orang kafir Quraisy. Disakiti oleh orang-orang Quraisy, tetapi saat beliau kembali ke Mekah sebagai pemenang, beliau tidak membalas dendam. Nih, ada sikap tidak balas dendam, malah beliau memaafkan semua perbuatan-perbuatan kaum kafir Quraisy. Peristiwa itu disebut Fathu Mekah, yaitu Fathu Mekah ini definisinya adalah penaklukan kota Mekah. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Masuk kepada pembahasan materi kita hari ini, yaitu tentang kisah istimewa Fathu Mekah. Nah, di sini ada beberapa gambar yang harus kalian amati. Yang pertama di sini ada 2 gambar, yang di bawah ini 3 gambar. Bapak sudah siapkan video yang kalian harus tonton dan amati nanti. Kembali ke Madinah. Dalam perkembangannya, seperti yang tercantum dalam isi perjanjian, 2 suku yang saling berperang, yaitu suku Khuza'ah dan suku Bakar, menjatuhkan pilihan mereka. Suku Khuza'ah bergabung ke kaum Muslim, sedangkan suku Bakar bergabung ke Quraisy. Mengikuti isi perjanjian Hudaybiyah,
menemui para pemimpin Mekah dan menjelaskan tujuan kedatangan mereka. Utsman bin Affan diperlakukan dengan baik oleh para pemimpin Mekah. Bahkan para pemimpin Mekah mengizinkan Utsman untuk melakukan tawaf di Ka'bah, tapi tanpa Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Utsman menolak tawaran tersebut. Setelah kalian tadi menyaksikan video yang telah Bapak paparkan dan tampilkan di layar, ada tidak yang bisa memberikan pendapat, menyebutkan momen-momen penting yang terjadi dalam video tersebut? Kalau ada silahkan acungkan tangan. Ada yang siap? Boleh, coba Aisyah sebutkan, coba apa saja lah momen yang kalian bisa tangkap dari video tersebut. Bilal bin Rabah adan di atas Mekah, Atas Ka'bah. atas Ka'bah, Di mana adannya? Di atas Ka'bah. Di atas Ka'bah. Bilal bin Rabah di azan di atas Ka'bah. Coba ada lagi gak siapa? Coba Anida dulu yang perempuannya. So, Berhala di sekitar Ka'bah dihancurkan. oke, berhala di sekitar Ka'bah dihancurkan. Terus Ya, apa jadi lagi tadi? setelah dicegat, dihadang, terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Selanjutnya kaum Quraisy melanggar. Nah, ada ini nih. Bayangkan anak-anak, suatu perjanjian yang sudah disepakati bersama dilanggar. Pasti itu tidak amanah ya orang-orangnya. Kaum kafir Quraisy itu tidak amanah nih, melanggar perjanjian Hudaybiyah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Akhirnya Rasulullah bersepakat ya. Sebelum itu sudah ngasih usulan sebenarnya. Nabi Muhammad ngasih usulan dari hasil terjadinya pelanggaran tersebut. Jadi ada salah satu poin yang dilanggar, terus akhirnya langsung Rasulullah beserta 10.000 pasukan muslim berangkat menuju Mekah. Ini sudah persiapan perang ya. Tadi di gambar yang di atas juga kan sudah dilihatkan, sudah siap dengan segala perlengkapan peperangannya. Namun ketika masuk ke kota Mekah, nih Nabi Muhammad beserta kaum muslimin yang ada malah menyebarkan kebaikan dan perdamaian. Yang tadinya memang udah pada ketakutan semuanya akan terjadi pertempuran atau apa itu namanya. Yang ada malah perdamaian dan cinta kasih yang Rasulullah berikan kepada orang-orang kaum kafir Quraisy di Mekah. Tadi kalian melihat, menonton, menyaksikan video dan Bapak juga memberikan sedikit prolog materi hari ini. Nah, kita beranjak kepada kegiatan kelompok sekarang ya. Sudah dibagikan kan ya kelompoknya? Oke, kita kasih nama dulu. Kelompok 1 coba ngacung siapa kelompok 1? Kalian teh kelompoknya teh namanya siapa? Ali bin Abi Thalib. Ini lembar kerja ininya ya, lembar kerja kalian. Kelompok. Silakan dibaca dulu, nanti Bapak juga akan menjelaskan lah per kelompok seperti apa tugasnya. Karena masing-masing kelompok beda tugasnya ya. Kelompok 2 mana? Coba ngacung kelompok 2. Siapa namanya kelompok 2? Umar bin Khattab. Silakan dipahami dulu lembar kerjanya. Kelompok 3 mana? Apa saja yang Nabi Muhammad contohkan kepada kita sebagai kaumnya untuk bisa diikuti. 1 itu ya. Yang kedua nanti kalian harus bisa menampilkan itu dalam proyek-proyek atau hasil karya kelompok. Ada yang nanti tugasnya bikin mind mapping. Ada yang tugasnya nanti bikin kartu sifat Rasulullah dari peristiwa itu. Ada yang berdialog atau melakukan percakapan sehari-hari yang kiranya percakapan itu menggambarkan sikap Rasulullah. Nanti ditulis masing-masing, berpikir. Misalkan yang nomor 1 hasil pemikiran dari Regi, nah semuanya dikumpulkan, ditulis. Nanti presentasikan ke depan ya. Siap? Masing-masing poinnya sudah ada. Nama-nama kelompoknya juga diisi ya. Itu ada di bawah tuh bagan nama kelompok di sini. Misalkan ditulis Sidik, di sini siapa. Sesuaikan di sini tentang penjelasan yang tadi dikasih di video dan dijelaskan. Nah, berarti kalian hanya memberikan contoh keseharian aja yang hebat, Sudah siap kelompok ini? Sudah siap? Oke, bagus. Sudah selesai ya. Sudah beres? Sudah beres semuanya? Semua kelompok sudah? Sudah. Coba dicek dulu kesiapannya. Kelompok 1 mana? Sudah? Kelompok 2? Kelompok 3?
Kelompok 4? Oke. Bapak yakin kalian sudah mempersiapkan dan mengerjakan tugasnya dengan baik dan benar. Siap semua? Silahkan pegang telinga. Ada yang salah? Si Aisyah salah. Terus siapa lagi? Zahran. Siapa lagi? Sidik. Oke. Kesempatan pertama bonus. Kesempatan pertama bonus. Sekarang tidak ada lagi bonus, semuanya fokus. Coba konsentrasi. Coba berarti kelompok 1 silakan maju ke depan. Di tengah. Alaihi Wasallam, kaum Quraisy dan para sahabat. Perjalanan Rasulullah berangkat dari Madinah menuju ke Mekah dengan 10.000 pasukan. Peristiwa penting, kaum Quraisy menyerah tanpa peperangan besar. Nilai yang dapat diteladani: sabar, pemaaf, tidak dendam, dan cinta damai. Tepuk tangan. Kelompok 2 silakan maju ke depan. Ditampilkan hasil karya dari kelompoknya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah tidak membanggakan nilai di depan teman. Nama singkat sabar, makna singkat menahan. 1. Pemaaf. Rasulullah memaafkan musuh-musuhnya di Mekah. Contoh di sekolah, memaafkan teman yang berbuat salah. 2. Sabar. Rasulullah sabar menghadapi kaum Quraisy selama bertahun-tahun. Contoh di sekolah, tetap tenang saat dimarahi guru atau diejek teman. Ali, tadi Siti tidak sengaja menyenggol mejaku sampai bukuku jatuh. Siti, iya Aisyah, maaf banget ya, aku tidak sengaja. Aisyah, tidak apa-apa Siti, aku sudah maafkan kau. Rasulullah juga selalu memaafkan orang lain. Kalian mendapatkan apa saja di sini? Menemukan nilai-nilai apa saja? Pemaaf. Ada yang pemaaf. Terus apa lagi? Sabar. Apa lagi? Cinta damai, kasih sayang. Banyak ya. Rukun. Tuh. Kasih sayang, terus rukun. Nah, Nabi Muhammad mengajarkan kita untuk rukun. Berarti kita tidak boleh mempunyai sikap keras kepala. Harus bisa menerima pendapat teman-teman kita semua. Nah, itu dari tujuan pembelajaran ini, hasil yang bisa kita pahami mengenai kisah istimewa Fatu Mekah itu ini ya. Oke, silakan Anida, bagaimana? Kesimpulan hari ini, Nabi Muhammad mempunyai sifat pemaaf, sabar, kasih sayang, persaudaraan. Kita harus mengikutinya. Oke. Sebagai penutup dari kegiatan pembelajaran kali ini, kita semua baca dulu surat An-Nasr. Karena surat Bismillahirrahmanirrahim.